Hai teman-teman sekalian dan juga ibu dosen yang saya cintai. Di sini saya memperkenalkan diri sebentar. Perkenalkan, nama saya Dina Kanadiarni Buruhaluhu. Di sini saya ingin membuat tugas yang dimana dalam mata kuliah teknologi dan media pengajaran yang ada di STT Abdi Sabda Medan yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Setia Ulina Bortarigan. Nah, yang menjadi pembahasan di sini adalah mengenai ide kreatif tentang teknologi dan juga media pembelajaran di gereja yang ada. Nah, sebelum masuk ke dalam teknologi dan media pembelajaran yang ada dalam gereja, pertama sekali kita harus mengetahui bagaimana istilah ataupun definisi dari ide kreatif secara menyeluruh ataupun secara umum. Nah, di mana di dalam KPBI, ide kreatif itu adalah sebuah gagasan atau ide atau sebuah pemikiran yang dimiliki oleh seorang individu dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dengan segala hal yang sudah ada sebelumnya. Nah, berarti bahwasannya ide kreatif itu bukan berarti menghilangkan suatu standarisasi ataupun suatu hal yang sudah ada begitu, tetapi untuk memperbaharui dan dengan istilah lain yaitu menginovasi hal-hal yang baru tersebut untuk menjadi dilihat lebih kreatif dan lebih baik. Nah, adapun yang menjadi pengertian teknologi selanjutnya ialah teknologi adalah sebuah cara yang dapat digunakan untuk memunculkan, menciptakan, dan juga menjadikan suatu alat untuk media pembelajaran yang ada. Nah, kemudian mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran itu adalah sebuah hasil atau sebuah alat yang digunakan atau hal yang sudah muncul ketika sudah terjadi teknologi tersebut. Nah, misalnya kita bisa melihat media seperti media elektronik, kemudian media yang tak benda juga begitu. Seperti ataupun ada boneka begitu. Mereka tidak bergerak. Nah, tidak ada yang bisa menggambarkan sebuah media apabila tidak ada teknologi begitu. Teknologi ialah cara begitu kan. Nah, kemudian masuk ke dalam bagaimanakah ide kreatif yang dapat dilakukan di dalam gereja untuk membangun teologi bagi orang-orang sekitarnya atau jemaat-jemaat yang ada. Nah, yang pertama di dalam gereja sendiri itu bisa memunculkan banyak-banyak hal yang dapat dijadikan sebagai sumber ide kreatif. Nah, yang pertama misalnya mengenai pembelajaran secara visual yang dapat kita pahami ialah seperti membuat sebuah meme begitu. Meme ini mungkin hal yang sangat jarang untuk dikenal. Nah, namun pada generasi sekarang atau yang disebut dengan generasi Z itu sudah terkenal. Yang dinamakan meme ialah sesuatu yang menarik yang bisa diingat dengan mudah karena ada suatu keestetikan dan juga kelucuan di dalamnya. Nah, itu bisa menjadikan seseorang ataupun generasi saat ini bisa lebih dimudahkan. Nah, memang meme ini mungkin sangat berbalik begitu dengan keadaan apabila dimasukkan ke dalam gereja atau kekristenan, tetapi meme ini bisa dapat digunakan. Nah, bukan berarti untuk menjatuhkan kekristenan, tetapi untuk menaikkan cara minat orang-orang di sekitarnya. Nah, seperti apa itu? Misalnya kita dalam pembelajaran gitu dalam agama Kristen, yang dimana mungkin ketika mengajarkan orang-orang ataupun anak-anak muda mengenai cara menghafal doa Bapa Kami begitu. Nah, kita bisa membuat meme begitu, sebuah gambar lukisan mengatakan doa Bapa Kami. Nah, di situ tertulis doa Bapa Kami. Nah, kemudian dibuat lagi meme doa Bapa Kami bukan doa Bapakku begitu. Itu mungkin akan bisa mengubah begitu cara pandang seorang anak remaja ataupun seorang kelas kecil atau kelas besar untuk mudah mengingat bahwasannya doa Bapa Kami itu sebenarnya ada di dalam kekristenan. Nah, jadi tidak sembarangan begitu doa Bapa Kami itu diucapkan, tetapi doa Bapa Kami itu bisa mudah untuk diingat. Kemudian yang kedua, mengajak anak-anak untuk bisa menghafal ayat-ayat melalui alat-alat peraga yang dapat digunakan begitu. Misalnya
Nih, kita sebagai seorang teolog yang ingin menyampaikan hasil yang baik kepada anak murid begitu, ataupun kepada anak-anak begitu, kita bisa melakukan penghafalan melalui gerak tangan begitu, kemudian melalui hal-hal ataupun benda-benda yang ada begitu, kemudian menunjukkan ayat-ayat dan menghafal ayat-ayat tersebut, baik itu 5 kali ataupun 8 kali, sampai di mana anak-anak bisa mengingatnya. Nah, kemudian di dalam pembelajaran ataupun ide kreatif yang dapat kita lakukan yang ketiga, yaitu memberikan penginjilan bagi anak-anak. Nah, di sini saya memberikan sedikit itu bentuk begitu, bentuk kepada kita semua mengenai bentuk-bentuk. Nah, kita bisa melakukan penginjilan ataupun memperkenalkan siapakah Yesus itu melalui gambar-gambar yang ada begitu, seperti di sini. Nah, kita mengatakan bahwasannya ini emas. Emas itu adalah menggambarkan bagaimana Yesus Kristus itu adalah sangat berharga begitu. Kemudian ketika keselamatan, ketika Tuhan sudah memberikan hal yang terbaik bagi kita semua. Nah, tetapi manusia malah berjatuh ke dalam dosa begitu, dengan digambarkan dengan warna gelap. Namun dia berbentuk cinta begitu. Tetap ada cinta di dalam diri Allah kepada kepada anak-anaknya begitu. Dia tetap ingin membantu manusia dari dosa tersebut. Dia tetap memiliki cinta meskipun manusia telah berdosa. Nah, cinta apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu dengan membuat ataupun menjadikan anaknya yang tunggal yang dikasihinya turun ke bumi untuk bersama-sama dengan manusia. Nah, dimana ketika hal itu terjadi, maka keselamatan diberikan melalui Tuhan Yesus, dimana penyaliban yang dilakukannya. Nah, penyaliban yang dilakukan oleh Yesus, yang dimana terjadi di Bukit Golgota. Nah, di sini ada bentuk salib begitu, dan ada bentuk goa begitu. Nah, kebangkitan terjadi dengan apa yang dikatakan oleh Allah begitu. Nah, selanjutnya kita membuat suatu hal yang putih begitu. Nah, dimana di sini dosa manusia mungkin sudah terhilangkan begitu, dosa manusia sudah diampuni begitu, karena peristiwa penyaliban tadi dan peristiwa kebangkitan tadi. Nah, begitulah mungkin yang cara yang bisa dilakukan. Nah, bukan saja untuk cara menghafal begitu, tetapi kita harus memberikan pengajaran kepada setiap anak-anak, baik itu sejak dini. Karena apa? Karena penginjilan ataupun peristiwa Yesus Kristus yang harus diterima oleh setiap orang khalayak banyak, bukan berarti ketika mereka dewasa saja, tetapi ketika sejak dinilah rasa keselamatan, cara mengimani itu harus ditumbuhkan sejak kecil. Nah, kemudian dalam GKPS sendiri ada banyak suatu ide-ide kreatif yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu ataupun oleh kantor pusat. Yang pertama di sini ada mengenai buku Aku Gereja, yang mungkin di sini Aku Gerejanya itu tahun 2021. Namun buku Aku Gereja ini selalu diterbitkan oleh Kolportasi GKPS, yang dimana untuk menjadi bahan pembelajaran seksi sekolah minggu GKPS. Nah, setiap seksi yang ada sekolah minggu itu memiliki buku pembelajaran, baik itu pemuda, yang dikatakan nama poso, kemudian seksi kaum bapak yang diberikan juga buku pembelajaran, dan seksi kaum ibu yang juga diberikan buku PA bahan inang begitu. Nah, di sini terdapat banyak gambar-gambar begitu yang bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran begitu. Nah, buku ini selalu memberikan ide-ide kreatif bagi setiap guru-guru sekolah minggu untuk memberikan bahan pembelajaran, bukan saja dalam hal menyampaikan khotbah begitu dengan kata-kata saja, namun dengan banyak-banyak media ataupun cara-cara yang ditampilkan. Nah, bukan saja itu. Nah, biasanya GKPS juga menggunakan buku Susukara. Nah, di mana buku Susukara ini juga menampilkan banyak-banyak kegiatan ataupun nama-nama minggu yang digunakan begitu kan. GKPS sangat peduli begitu mengenai kejadian-kejadian yang ada, apalagi mengenai peristiwa
kebangkitan Yesus Kristus ataupun peristiwa Paskah, kemudian peristiwa Natal, Pentakosta begitu kan, itu selalu ditekankan oleh gereja GKPS. Nah, jadi tidak hanya sekedar ya GKPS inilah begitu, tetapi GKPS juga ikut turut untuk mengabarkan dan memberikan ide-ide kreatif di dalam teknologi, dalam memunculkan teknologi dan media pembelajaran yang baru begitu. Nah, GKPS juga memberikan pemahaman melalui katekismus kecil yang ada di dalam GKPS. Begitu juga dengan buku binaan yang ada yang diperlengkapi oleh kolportase yang ada di GKPS. Nah, bukan saja itu, GKPS juga memberikan ini yang dimana di dalam buku BPH namanya buku BPH begitu kan, doding pakon ambilan bakon ambilan begitu. Tetapi Bibel pakon haleluya. Nah, ini yang diberikan oleh GKPS begitu. GKPS tidak menekankan mengenai ya harus seperti ini begitu, tetapi GKPS membiarkan guru-gurunya ataupun membiarkan setiap orang-orang yang membina orang-orang tersebut, baik itu di sekolah minggu, baik itu di seksi remaja begitu, membiarkan untuk mengeksplorasi diri sendiri begitu, untuk menyampaikan kabar baik. Bukan berarti harus mengikuti apa yang ada dalam buku panduan, tetapi diperbolehkan juga untuk mengeksplorasi apa yang ada dalam dirinya. Misalnya mengenai cara untuk menghafal tadi. Nah, kita itu bisa menggunakan cara menghafal seperti dalam Efesus 6 ayat 1, yang dimana dikatakan bahwasannya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, mungkin bisa saja kita memberikan pemahaman atau memberikan cara untuk menghafal ya sebanyak 8 kali atau 10 kali. Tetapi kita bisa mengkreasikan kegiatan menghafal ayat ini dengan cara misalnya seperti bentukan tangan yang seperti saya katakan tadi, di mana kita itu bisa menunjukkan mengenai Efesus, berarti kita menunjukkan huruf E begitu, Efesus berarti Efesus 6 ayat 1. Nah, ayat 1. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan ayatnya, kata-kata nas ayatnya. Nah, di mana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhan berarti dalam hati begitu kan. Karena kemudian kita menghafalkan, karena haruslah demikian. Nah, kita bisa menggambarkan hal itu kepada anak-anak sekolah minggu. Karena apa? Karena generasi sekarang itu lebih mudah mengingat ketika kita mempraktekkannya begitu. Bukan berarti kita meninggalkan teori, tetapi kita harus memberikan praktek yang baik juga kepada setiap anak-anak didik yang di dalam sekolah minggu ataupun remaja tersebut. Nah, kita juga memberikan hal ini kreatif kepada orang-orang yang sudah dewasa begitu, di dalam ketika kita berkhotbah ataupun ketika melakukan PA di rumah-rumah begitu. Kita harus menimbulkan ide-ide kreatif yang ada agar apa? Agar semakin mudah ataupun tidak hanya monoton seperti itu saja begitu, sesuai dengan apa yang di buku panduan, bukan seperti itu. Tetapi dengan eksplorasi kita harus menunjukkan bahwasannya ide kreatif itu selalu muncul di setiap pemikiran setiap orang. Nah, kita tidak boleh hanya termonoton ataupun hanya terpaku pada satu pembahasan, tetapi kita perlu terpaku ataupun kita perlu menunjukkan bagaimana pembahasan itu dapat dilihat menarik untuk setiap orang, untuk setiap yang melihat, untuk setiap pendengarnya. Nah, makanya dari itu ide kreatif yang bersifat visual itu biasanya lebih digunakan dengan baik, tetapi memang sangat sedikit yang menggunakan media visual ini, ide kreatif visual ini. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan bahwasannya tidak semua orang memahami tentang teori, karena ada juga yang bisa memahami dengan melakukan praktek langsung di dalam kehidupannya.
Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari materi hari ini mengenai ide kreatif tentang teknologi dan media pembelajaran yang ada di gereja. Mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Shalom bagi kita semua.